Gus Nur itu sebenarnya juga santri. Ya santri, sebenarnya sing santri kagol kan itu. Hei, generasi muda NU, taek, tuh kemarin Ansor tuh lapor di Polda kemarin Ansor ngelaporkan saya. Ayo laporkan. Apa lu jual gue borong tanpa gue tawar? Kita juga mendengar ada pengacaranya dan sebagian orang mendorong Ansor untuk melakukan perdamaian atau mediasi dengan Nur Sugi, dan saya tegaskan tidak ada itu. Kita tidak mau berdamai dalam kasus Sugi Nur Harja kali ini. Tak ada kata damai atau maaf bagi Nur Sugi. Tidak nyaman disebut orang NU. Kan saya juga nggak tahu saya ini NU apa bukan. Kan mbah saya NU katanya, bapak saya NU katanya, ibu saya NU. Masa sih menghina? NU itu ibarat bis umum, supirnya mabuk. Masa sih menghina? Itu kan kritik. Dan saya NU, berarti kan sayang. Kecuali saya bukan NU, kecuali saya FPI misalkan. Bolehlah ada tendensi bikin permusuhan. Mau saya NU kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan saya semuanya dimanapun Anda berada. Video ini berjudul dengan tidak ada maaf atau kata damai buat Nur Sugi. Laporan ke polisi memang hanya 3 kata dan begitu mudah untuk diucapkan. Namun pada fakta lapangannya, untuk menjalankan kalimat yang hanya 3 kata itu, orang akan berpikir 100 kali. Karena sedianya melakukan pelaporan pada kepolisian itu tidaklah mudah dan sederhana. Apalagi kalau yang dilaporkan itu orang kaya atau orang yang berduit. Kehati-hatian harus yang paling utama. Oleh karena itu, ketika seseorang benar-benar berniat ingin melaporkan seseorang karena perbuatan dari orang itu sudah dianggap keterlaluan, maka pihak pelapor akan benar-benar memastikan bahwa laporan sudah sesuai dengan yang disyaratkan dan perbuatan pidana yang dilaporkan menentukan pasal pidananya. Di sisi lain, pihak yang dilaporkan tidak akan diam. Mereka juga akan melakukan upaya perlawanan. Begitu orang yang dilaporkan menerima undangan atau klarifikasi dari pihak kepolisian, yang pertama dilakukan biasanya mencari pengacara atau penasihat hukum. Kalau si pelapor orang kaya, mereka akan bilang pada pengacaranya, saya nggak mau tahu, pokoknya saya harus tidak bersalah, saya harus bebas, terserah caramu bagaimana, mau nyogok polisi, mau beli jaksa, terserah, yang penting saya tidak bersalah. Kalau sudah begini, hati nurani polisi masuk pada ujian. Dan kita akan berbicara tentang kasus Sugi Nur. Saking genternya perbuatan penghinaan yang dilakukan, Sugi Nur langsung ditetapkan sebagai tersangka. Pelaporan dari GP Ansor adalah satu pelaporan yang super serius yang dilakukan atas Nur Sugi. Tak ada kata damai. Kali ini GP Ansor benar-benar ingin memberikan pelajaran pada Sugi Nur yang mengaku menjadi ustadz itu. Kita sudah minta kepada kepolisian untuk memproses secepatnya dan dikenakan pasal-pasal yang bisa membuat Sugi ini jera gitu. Dan kita juga mendengar ada pengacara yang sebagian orang mendorong Ansor untuk melakukan perdamaian atau mediasi dengan Nur Sugi. Dan saya tegaskan, tidak ada itu. Kita tidak mau berdamai. Dalam kasus Sugi Nur kali ini, kita mau selesaikan ini secara hukum. Itu adalah Ketua GB Ansor Gus Yagut Kolil Komas. Ya, tentu kita akan minta kepolisian untuk menolak penangguhan itu karena tidak ada jaminan bahwa jika penangguhan itu dikabulkan, Sugi berada di luar penjara, dia tidak akan lagi bicara seperti sebelum-sebelumnya itu, bicara kotor, bicara fitnah. Gus Yagut juga menyatakan pihaknya akan meminta kepolisian untuk menolak penangguhan karena tidak ada jaminan jika Sugi Nur berada di luar penjara. Dia tidak akan lagi bicara kotor, bicara fitnah. Ketua Umum GP Ansor itu juga meminta kepada kepolisian untuk memproses secepatnya dan mengenalkan pasal-pasal yang bisa membuat Nur Sugi jera. Kalau sudah begini, tidak akan ada itu namanya tawa dan senyum tersungging di wajah Nur Sugi. Tak ada pula pihak yang akan bisa meringankan. Nur Sugi benar-benar kena batunya sekarang. Dalam status Nur Sugi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, langkah selanjutnya yang akan polisi lakukan adalah melengkapi berkas perkara untuk kemudian diserahkan kepada pihak kejaksaan. Jika berkas perkara tersebut dipandang sudah lengkap, setiap bukti dan keterangan saksi memenuhi unsur pidana yang dituduhkan, yaitu pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 dan
atau pasal 45 ayat 3, Jo pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor UU 19 tahun 2016 tentang IT dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 310, 311 dan 207 KUHP, maka pihak kejaksaan akan menyatakan P21 dan kasus Nur Sugi dalam waktu maksimal 2 minggu akan diserahkan ke pengadilan negeri untuk kemudian disidangkan. Dan yang saya menjadi heran adalah jika polisi mengenakan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan atau sara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu kenapa Refli Harun tidak ikut ditangkap? Apalagi jika kita melihat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Bukankah kalimat dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi pada pasal 45 dan kalimat dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan pada pasal 27 lebih cicik untuk Refli Harun? Karena video Refli Harun dan Sugi Nur diunggah di akun milik Refli Harun. Kalau Sugi Nur sendiri dia tidak mendistribusikan atau mentransmisikan, dia melakukan penghinaan. Tapi sepertinya GP Ansor memang hanya menyasar Nur Sugi. Saya berharap semoga pemeriksaan perkara di pengadilan akan membuka tabir bahwa sebenarnya bukan hanya Nur Sugi yang melanggar undang-undang IT yang disangkakan. Dan sementara itu Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yakut Khalil Gulmas atau Gus Yakut meminta kepolisian tidak mengabulkan upaya penangguhan hukum terhadap Nur Sugi. Bahkan Gus Yakut meminta pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan proses hukum terhadap Nur Sugi atau yang akrab disapa Sugi Nur. Menurut Gus Yakut, hal ini dilakukan untuk efek jera agar Nur Sugi tidak melakukan perbuatan serupa karena diduga telah melakukan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama. Diketahui polisi menjerat Sugi Nur dengan UU IT dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun penjara. Penangkapan terhadap Nur Sugi atas sejumlah pelaporan ke Bareskrim Polri, diantaranya dari Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Cirebon, Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor Kabupaten Pati. Sugi Nur ditangkap di rumahnya di Malang, Jawa Timur pada 24 Oktober 2020. Ia dilaporkan karena diduga menghina NO dalam sebuah video wawancara dengan Refli Harun. Video tersebut diunggah dalam akun YouTube Munjiat Channel pada Jumat 16 Oktober 2020. Sugi Nur mengumpamakan NO sebagai bus umum yang supirnya mabuk, kondekturnya teler, kernetnya ugal-ugalan, dan isi busnya adalah PKI, liberal, dan sekuler. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Nur itu sebenarnya juga santri, cuman santri yang kemudian melawan kiainya. Nah itu aja yang sebenarnya. Ya santri sebenarnya yang santri kagol kan itu. Generasi muda NU taek Gosok pekok.